di sini akan menjelaskan pembahasan dan analisis mengenai dimensi komunikasi antar budaya, studi kasus interaksi warga Jawa Timur dan Bandung. Pengertian komunikasi antar budaya atau bisa juga disebut dengan intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Ada beberapa identitas yang muncul. Yang pertama yaitu identitas budaya muncul saat ia membawa budaya khas Jawa Timur seperti gaya bicara yang lebih lugas. Yang kedua yaitu identitas personal, tampak dari cara ia mengekspresikan diri, kepribadian, dan kebiasaan dalam berinteraksi. Yang ketiga yaitu identitas sosial, terdiri dari bagaimana ia memposisikan dirinya sebagai bagian dari orang Jawa Timur ketika berinteraksi dengan masyarakat Sunda. Ketiga identitas ini saling berkaitan karena pengalaman komunikasi yang ia lakukan memengaruhi cara ia menyesuaikan diri, memahami dan menghargai perbedaan. Bahasa juga menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan. Misalnya saat orang Bandung menggunakan istilah sehari-hari dalam bahasa Sunda, saudara saya kurang mengerti maksudnya, sehingga perlu meminta penjelasan. January 2003 mendefinisikan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi atau lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain bagi pertukaran makna. January 2011 membagikan ke 4 kategori seperti gerakan tubuh atau kinetik, jarak fisik saat berbicara atau proksemik, serta intonasi suara atau cara penggunaan. Contohnya komunikasi nonverbal kinetik seperti gestur tangan dan ekspresi wajah ketika warga menunjukkan arah atau mengangguk sambil tersenyum. Saudara saya tetap dapat memahami maksudnya meskipun tanpa berbicara. Ketika saudara saya dari Jawa Timur berkunjung ke Bandung, situasinya dapat mengandung hambatan komunikasi antar budaya, seperti munculnya culture shock. Terlihat ketika ia merasa kaget dengan bahasa yang digunakan masyarakat Bandung, terutama dalam bahasa Sunda yang lebih sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini yaitu teori akomodasi komunikasi yang dikembangkan oleh Howard Giles pada tahun 1970. Untuk dapat berinteraksi dengan baik masyarakat Sunda, ia mulai melakukan konvergens, seperti menurunkan kecepatan bicara, menggunakan bahasa Indonesia yang lebih formal, atau mencoba memahami beberapa istilah Sunda dasar. Solusi untuk membuat komunikasi antar budaya lebih efektif seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan meningkatkan sensitivitas budaya, memanfaatkan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan intonasi yang dapat memperjelas makna. Dengan adanya keterbukaan, sikap saling menghargai, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri, komunikasi antar budaya dapat berjalan lebih lancar dan harmonis.